Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Praktikum Kuliah Lapangan Botani Tumbuhan Rendah. Kami berangkat dari Universitas Lancang Kuning pada tanggal 10 November 2023 pada pukul 7 malam. Dan ini perjalanan kami menuju Lembah Harau. Ini merupakan perjalanan kami menuju air terjun Sarasa Donat yang ada di Lembah Harau, Sumatera Barat. Di sepanjang jalan menuju air terjun, kami akan mencari jenis Pteridophyta, tumbuhan paku, Bryophyta, tumbuhan lumut, dan fungi, yaitu jenis jamur. Sebelumnya, tumbuhan tingkat rendah merupakan kelompok tumbuhan yang umumnya memiliki struktur sederhana, meliputi akar, batang, dan daun yang belum sejati. Tumbuhan tingkat rendah memiliki peran penting dalam keanekaragaman hayati dan ekosistem. Meskipun sederhana dalam struktur, mereka memiliki keunikannya tersendiri. Divisi pada tumbuhan tingkat rendah yang pertama, Pteridophyta, Schizophyta, Talophyta, dan Bryophyta. Berikut adalah penjelasannya. Pteridophyta, tumbuhan paku. Ciri-ciri, akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa filem dan floem. Dapat ditemukan di air di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau sisa-sisa tumbuhan lain, dan sampah-sampah sebagai saprofit. Tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil, berfungsi untuk fotosintesis, tidak berbunga. Schizophyta atau tumbuhan belah. Ciri-ciri, tubuh terdiri dari satu sel, protoplas belum terdiferensiasi dengan jelas, inti belum tampak nyata, tumbuhan yang paling tua atau primitif. Talophyta atau tumbuhan talus, tersusun oleh satu sel yang berbentuk bulat hingga banyak sel yang kadang-kadang mirip dengan tumbuhan tinggi. Berkembangbiakan pada umumnya secara vegetatif atau aseksual dan generatif seksual dengan sebagai spora sebagai alat perkembangbiakannya. Cara hidup pada tumbuhan talus ada 3 cara, yaitu autotrof, asimilasi dengan fotosintesis, heterotrof, dan simbiosis. Berdasarkan ciri-ciri utama yang menyangkut cara hidupnya, divisi Talophyta dibedakan menjadi 3, yaitu ganggang atau alga, jamur atau fungi, lumut kera atau lichen. Talus berwarna hijau karena adanya klorofil membuatnya mampu melakukan sintesis senyawa organik dengan bantuan sinar matahari. Pada talus di bagian atas lumut yang sudah dewasa akan terbentuk badan penghasil spora yang dinamakan sporagonium. Bryophyta atau tumbuhan lumut. Sel-sel penyusun tubuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa multiseluler, tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan floem. Air masuk dalam tubuh lumut secara imbisisi, sementara hasil fotosintesis didistribusikan secara difusi, daya kapilaritas, dan dengan aliran sitoplasma. Dinding sel terdiri atas selulosa, mengalami metagenesis, merupakan peralihan antara Talophyta dan Chromophyta. Permukaan luar tubuh dilapisi dengan lapisan berlilin yang berguna untuk menahan masuknya air dan mengurangi penguapan. Akar berupa akar semu atau rhizoid yang terdiri dari beberapa lapis sel parenkim dan berbentuk seperti rambut atau benang-benang. Akar itu juga berfungsi untuk menempelkan lumut. Nah, di sini kami menemukan beberapa jenis tanaman botani tumbuhan tingkat rendah. Nah, tumbuhan yang akan kami cari yang pertama yaitu Pteridophyta. Di sini kami menemukan Dicranopteris linearis atau paku resam. Tanaman ini biasanya dijumpai pada tebing-tebing di tepi jalan di hutan. Adapun klasifikasinya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kami menemukan tumbuhan Lycopodium clavatum atau paku kawat. Tumbuhan ini biasanya hidup di tempat-tempat lembab maupun di tempat teduh. Kami juga menemukan tumbuhan Cyathea delbata atau pakis perak. Pakis ini biasanya dikenal dari warna putih keperakan pada permukaan bawah daun dewasa. Adapun klasifikasinya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kami menemukan Cibotium menziesi atau pakis pohon. Pakis ini biasanya ditemukan di daerah beriklim tropis yang hangat. Berikut adalah klasifikasinya. Selanjutnya kami menemukan Asplenium oblongifolium. Kami menemukan Asplenium oblongifolium ini yaitu di pinggir-pinggir tebing di hutan. Berikut adalah klasifikasi dari Asplenium oblongifolium. Selanjutnya yaitu tumbuhan Bryophyta atau tumbuhan lumut. Adapun tumbuhan yang kami dapat yaitu Polytrichum juniperinum. Biasanya lumut ini tumbuh di tempat tanah yang lembab. Selanjutnya, tanaman lumut Sphagnum palustre. Lumut ini biasanya tumbuh di daerah yang lembab. Berikut adalah klasifikasinya.
Cryptococcus xanthopus. Jamur ini biasanya tumbuh di kayu lapuk. Dan berikut klasifikasinya. Selanjutnya, Tremelodendropsis tuberosa. Biasanya tumbuh di tempat yang lembab. Berikut adalah klasifikasinya. Selanjutnya, Ganoderma aplantum biasanya hidup di kayu-kayu lapuk. Berikut adalah klasifikasinya. Selanjutnya kami menemukan jamur Marshmallows ramealis. Biasanya tumbuh di tempat-tempat lembab dan di kayu lapuk. Adapun klasifikasinya yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya kami menemukan jenis-jenis alga sewaktu kami berada di pantai Batu Kalang, Sumatera Barat. Nah, alga ini kami temukan pada perairan dangkal di pantai Batu Kalang. Nah, alga coklat ini kami temukan pada perairan dangkal yang menempel pada batu karang atau substrat keras lainnya. Ini adalah hasil botani tumbuhan rendah yang sudah kami jadikan herbarium yang kami dapatkan sewaktu di perjalanan menuju air terjun Serasa Donat, Haro, Sumatera Barat.